Ya. Terima kasih Bro Joni telah mengantar kita semua masuk ke dalam tema ketiga. Sekarang kita sampai pada tema keempat atau terakhir. Semoga Ibu Bapak kita semua masih semangat, punya tenaga, energi untuk menyimak 15 terakhir ini. Tema keempat yang ditawarkan pada kita adalah peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Ini sebetulnya tema yang cukup berat, cukup mendalam, tapi kami mencoba menyajikannya dengan sederhana sehingga bisa disusun suatu komitmen dan aksi nyata yang benar-benar bisa dilakukan. Untuk itu baik kalau kita melihat terlebih dahulu pengantar singkat tentang apa yang terjadi, baik secara global maupun nasional terkait dengan pandemi COVID-19 yang mendera kita sekitar 2 tahun lebih kemarin. Secara global, hampir 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami beberapa bentuk gangguan kesehatan mental. Hampir 1 miliar secara global. Yang mana jumlah tersebut adalah peningkatan sebesar 26 sampai dengan 28% sebagai akibat langsung dari pandemi COVID-19. Dan 70% dari penderitanya tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Ini data resmi dari WHO. Sedangkan di Indonesia, pandemi COVID juga menyebabkan gangguan kesehatan jiwa masyarakat yang meningkat sebesar 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Dan di mana Kemenkes juga menyebutkan bahwa 20% populasi di Indonesia itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Saya lanjutkan masih dari data Kemenkes terkait dengan situasi di dalam negeri kita. Belum semua provinsi memiliki fasilitas rumah sakit jiwa. Jadi kelihatannya ada provinsi yang memang nggak ada fasilitas untuk rumah sakit jiwa. Dan dari 10.000 puskesmas di negara kita, hanya 6.000 saja yang dapat memberikan layanan kesehatan jiwa. Bisa dibayangkan, padahal puskesmas itu kan garis depan dalam hal menangani langsung masalah kesehatan di masyarakat. Di negara kita jumlah psikiater hanya sekitar 1.053 orang. Kalau dibagi rata, berarti adalah satu psikiater melayani 250.000 atau 1/4 juta penduduk Indonesia. Selain tubuh jasmani dan mental biasanya dimaksudkan di sini adalah pikiran dan perasaan. Roh seseorang juga dapat mengalami gangguan semacam sakit penyakit dalam tanda kutip, yakni jika dia membiarkan dirinya tetap dicemari dosa. Mengapa ini perlu diingatkan juga kepada umat peserta APP keempat ini, untuk mengingatkan kembali bahwa kita diciptakan Allah bukan hanya tubuh, tetapi juga ada unsur imaterial di mana ada mental atau jiwa, pikiran, perasaan, juga ada rohani kita. Kisah bermakna di sini saya tampilkan 3, tetapi secara singkat. Mengapa singkat? Karena pertama, Ibu Bapak bisa melihat secara lebih mendetail dalam link yang telah saya sampaikan dalam buku. Kedua, alasannya karena waktu saya terbatas dan fokus saya dalam presentasi ini adalah pada komitmen aksi nyata dan 5 buah ajaran sosial gereja yang akan kita lihat nanti. Pertama, dikatakan dari situ dalam artikel yang saya sampaikan dalam buku, bahwa penggunaan gadget smartphone sudah banyak mencandui masyarakat, khususnya anak-anak yang gemar bermain game online. Sekarang siapa sih yang nggak punya gadget smartphone? Semua kalangan bisa dibilang punya. Dan tidak sedikit diantaranya bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan akibat terpapar game secara intens dalam jangka waktu yang panjang. Kejiwaan yang tidak stabil membuat sang anak menjadi mudah emosi, dan berapi-api jika ada hal yang tidak disukainya. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan lantaran si anak harus meninggalkan bangku sekolah dan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakoni. Setidaknya itulah yang dialami Yuda Erlangga, Bosah, asal Klaten, dan seterusnya. Kisahnya bisa kita dilihat sendiri dalam artikel yang sudah disediakan linknya. Itu di sebelah kanan ada gambar Yayasan Zamrud Biru yang khusus menangani anak-anak yang mengalami gangguan seperti ini. Ini besar sekali jumlahnya di negara kita, dan sekali lagi, apa kaitannya dengan kita? Barangkali di lingkungan kita, wilayah atau paroki kita juga ada anak-anak yang jumlahnya meningkat mengalami gangguan semacam ini.
Kisah bermakna kedua. Seseorang bernama Neo menuturkan, dia mengalami depresi, di mana depresi itu muncul sejak dia masih kecil. Karena apa? Selalu dibully, mengalami perundungan oleh teman-teman sebayanya. Beberapa kali dia mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Mulai dari ingin melompat ke rel kereta, lompat dari gedung, hingga nyaris memotong nadinya sendiri sudah cukup sering dia lakukan. Suatu saat dia menemukan titik baliknya, ketika dia merenung, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia itu mencintai Allah, dia mencintai orang tuanya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, maka dia mau ditolong. Sekali lagi, di sini kisah bermakna ini disampaikan bukan soal semata-mata dia tertolongnya, tetapi penyebabnya. Ya, bullying dan seterusnya itu banyak dialami anak-anak kita, yang mana nanti ketika dewasa barangkali mengalami hal depresi atau semacam ini. Kisah bermakna ketiga, judul dari artikelnya adalah perundungan terjadi akibat lemahnya peran guru dan orang tua. Nah, di sini mungkin menjadi semakin relevan bagi para peserta yang adalah para orang tua, mungkin juga guru, mungkin punya anak-anak atau keponakan dan seterusnya. Diingatkan di sini bahwa akibat lemahnya peran mereka, maka terjadilah perundungan. Ini saya kutipkan beberapa pernyataan dari para pengamat dalam artikel tersebut, antara lain bahwa guru dan kepala sekolah, peserta didik, orang tua perlu bergandeng tangan, bekerja sama untuk menghentikan dan mencegah perundungan. Nanti ini kita akan bawa, ini akan bermuara pada komitmen dan aksi nyata kita. Ini baru pengantar mengarah ke sana. Pemerintah harus memperkuat peran konselor di sekolah, termasuk penyebarannya di setiap sekolah. Pemerintah harus terlibat dan memberikan pelatihan khusus bagi guru, bimbingan, dan konseling. Jadi tidak hanya tugas sekolah saja, pemerintah perlu turun tangan juga. Pelaku perundungan bisa saja di sekolah dia itu pelaku, tetapi dia di rumah adalah korban. Nah, ini juga masalah ya. Terakhir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Nadiem Makarim, mengatakan ada 3 dosa utama dalam pendidikan, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Nanti dalam komitmen dan aksi nyata, saya ingin mengajak kita fokus pada perundungan, karena itu menyangkut anak-anak kita, remaja kita yang adalah masa depan gereja. Pertanyaan reflektif, tidak usah banyak-banyak terkait dengan tadi, situasi global di negara kita, lalu mengerucut di lingkungan sekitar kita. Ini penting untuk diingat oleh para fasilitator, baik kalau pertanyaan reflektif ini ditekankan kepada para peserta, supaya mereka hening sejenak, lalu mencoba masing-masing menjawab. Dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman satu sama lain tentang kesehatan mental dan rohani. Pertanyaannya demikian yang saya tawarkan. Selain kesehatan jasmani, apakah selama ini aku juga memelihara atau menjaga kesehatan mental dan rohaniku? Ini penting. Kadang-kadang kita lupa, kita hanya fokus pada hal yang jasmani, vaksin ini, vaksin itu, ya dan sebagainya. Tetapi kesehatan mental dan rohani cenderung diabaikan. Jika saya sudah melakukan pemeliharaan kesehatan mental dan rohani, bentuknya seperti apa? Ini baik untuk dibagikan kepada para peserta yang lain. Mungkin sebagian besar menjawab, belum, saya belum memperhatikan kesehatan mental dan rohani saya. Nah, di situ nanti ada komitmen dan aksi nyata yang kita tawarkan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh para peserta dan seluruh umat. Pertanyaan reflektif kedua yang kami tawarkan adalah apakah di lingkungan, wilayah, atau paroki sebaiknya disiapkan orang-orang yang dapat melayani di bidang konseling dan mulai dibentuk pelayanan bradi program? Ini pertanyaan. Ya. Bacaan kitab suci dari 1 Tesalonika 5, 23, 24, hanya 2 ayat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dari 2 ayat ini kita diingatkan kembali bahwa Allah pun menginginkan kita memelihara bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan roh kita. Ya. Peneguhan wawasan. Sekarang masuk ke menu utama kita. Ini kembali saya tekankan kepada para fasilitator supaya
jangan terjebak pada pemulihan kesehatan mental dan rohani. Tema kita adalah pemeliharaan. Katakanlah menjaga, memelihara, atau mencegah jangan sampai terjadi. Untuk itu, setelah kita melihat dari kitab suci, saya ingin menunjukkan 5 buah ajaran gereja yang telah disampaikan oleh Paus jauh sebelum pandemi COVID ini muncul. Ya, dari Santo Yohanes Paulus kedua disebutkan bahwa karena kita hidup bersama dengan sesama kita, maka kita semua sungguh-sungguh mempunyai tanggung jawab atas semua orang. Ini penggalanya seperti itu, lengkapnya bisa dilihat sendiri. Tadi mengapa saya menunjukkan situasi global dan lokal, itu juga adalah menjadi tanggung jawab kita. Tentu kita tidak perlu harus mengurusi yang internasional atau yang nasional, tapi yang ada di sekeliling kita di tingkat paroki atau lingkungan. Lalu dari dokumen Gaudium et Spes dikatakan, setiap orang wajib memelihara keutuhan pribadi manusia. Setiap orang punya kewajiban itu, memelihara pribadi keutuhan manusia. Di mana pemeliharaan itu ditandai dengan nilai-nilai luhur, akal budi, kehendak, hati nurani, dan persaudaraan. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang wajib memelihara keutuhan pribadi manusia. Ketiga, dari Paus Pius ke-11 disebutkan bahwa orang Kristiani mempunyai komitmen untuk memperbaiki masyarakat, di mana hal itu perlu didahului dengan pembaruan semangat Kristiani secara batinnya. Setiap orang harus membarui semangatnya secara batin. Terakhir, kita harus pertama-tama mengembangkan keakraban pribadi yang sangat dalam dengan sabda Allah. Nah ini, keakraban dengan sabda Allah. Kita hendaklah mendekati sabda Allah dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka dan dalam sikap doa. Sehingga sabda itu secara mendalam meresapi pikiran maupun perasaan. Nah ini, pikiran perasaan kan terkait pemeliharaan gangguan kesehatan mental tadi untuk menciptakan wawasan baru padanya. Sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Evangelii Gaudium. Ini terkait pemeliharaan kesehatan mental dan rohani. Beberapa aksi nyata mulailah dari diri sendiri, dengan tekun menjalin relasi pribadi dengan Allah, berjumpa dengan Yesus setiap hari, meresapkan sabdanya secara pribadi. Pemeliharaan harus dimulai dari diri sendiri. Dengan kita tekun melakukannya, kita menjadi semakin terbiasa, sehingga bisa membantu saudara-saudari kita lainnya untuk melakukan hal yang sama, sebagaimana telah dituntun oleh gereja melalui ajaran-ajaran sosialnya tadi. Kedua, membangun komitmen, yaitu mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang konseling, baik di tingkat paroki, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan Fakultas Psikologi Atmajaya, barangkali kalau memungkinkan, diikuti oleh para OMK, kemudian dilanjutkan dengan pelayanan konseling di tingkat lingkungan, di mana kita ikut terlibat aktif di dalamnya. Terakhir, dalam merintis dan memulai pelayanan ini, kita harus mengikut sertakan para guru-guru, bimbingan penyuluhan, bimbingan konseling di sekolah-sekolah sekitar paroki. Mungkin ada baiknya mereka diundang, diajak bicara untuk merintis apa yang disebut program kakak asuh atau buddy program. Ya, kakak kelas yang lebih senior, membina, melindungi adiknya di sekolah. Dengan demikian diharapkan dapat menekan kemungkinan terjadinya perundungan bagi anak-anak kita. Baik, Ibu Bapak terkasih, kiranya saya sampai di akhir dari upaya untuk membantu kita semua sampai kepada tema keempat ini. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih.